pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua tetap memiliki alasan untuk bersuka cita. Meskipun mungkin banyak masalah yang kita lalui, banyak pikiran yang mengisi hari-hari kita, tapi selama kita bersama dengan Tuhan, mari teruslah berharap untuk memiliki hari yang bersemangat. Kali ini saya kembali ingin berbagi informasi juga kesaksian. Sebagaimana yang kemarin saya membagikan informasi mengenai manfaat berjalan kaki. Satu olahraga yang simple, sederhana yang dapat kita lakukan. Mungkin kita tidak bisa keluar rumah karena hujan mungkin. Jadi di antara Anda adakah yang berjalan kaki di dalam rumah selama kurang lebih 15 menit? Atau mungkin ada juga yang menggunakan treadmill-nya di rumah. Bagi yang sibuk untuk bekerja, bisa jadi Anda sempat untuk berjalan kaki karena mengejar ke stasiun kereta api untuk mendapatkan kereta api jurusan yang dibutuhkan. Atau mungkin ada di antara Anda yang berolahraga di dalam kantor dengan cara naik turun tangga selama kurang lebih 15 menit. Apapun caranya, mari kita terus memikirkan kesehatan tubuh kita. Berhubungan dengan berjalan kaki, kemarin sore saya mendapatkan satu notifikasi di handphone saya karena saya sudah menginstal satu aplikasi asuransi yang saya ikuti. Dari produk asuransi ini saya mendapat informasi, yaitu ada program khusus di mana ketika para nasabahnya atau ketika saya berolahraga dan menginformasikan melalui aplikasi tersebut, mulai dari berjalan kaki, maka dengan 5.000 langkah saya akan mendapatkan 100 poin dan aturan-aturan yang lain. Lalu nanti dapat diakumulasikan poin tersebut untuk ditukarkan menjadi hadiah-hadiah yang menarik. Melalui aplikasi dari asuransi saja dihimbau agar semua nasabahnya boleh berolahraga untuk menjaga kesehatan. Tentunya semua di antara kita, baik yang bekerja ataupun melakukan aktivitas yang lain, selalu dihimbau untuk berolahraga menjaga kesehatan. Mari kita terus memikirkan hal-hal yang dapat kita lakukan. Tidak usah memikirkan pencapaian terlalu tinggi, misalnya harus ke tempat fitness ataupun harus join di klub mana. Yang penting Anda dapat melakukan yang dapat Anda lakukan. Mulailah dari hal yang sederhana ataupun hal yang kecil. Begitu juga dengan hal yang dapat kita syukuri. Judul bacaan renungan pagi kita hari ini 9 November ialah Yusuf, seorang Kristen yang terhormat. Dengan ayat intinya diambil dalam Kejadian 39 ayatnya yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Penjelasannya, Yusuf menganggap dirinya yang dijual ke Mesir sebagai bencana terbesar yang bisa menimpanya. Tetapi dia melihat perlunya percaya pada Tuhan seperti yang belum pernah dia lakukan ketika dilindungi oleh kasih ayahnya. Yusuf membawa Tuhan bersamanya ke Mesir, dan fakta itu tampak jelas oleh perilakunya yang riang di tengah kesedihannya. Ketika tabut perjanjian Allah membawa ketenangan dan kemakmuran kepada bangsa Israel, demikian pula pemuda yang mengasihi Allah ini yang takut akan Allah mendatangkan berkat bagi Mesir. Ini dimanifestasikan sedemikian rupa sehingga Potifar yang rumahnya ia layani mempercayakan semua berkatnya kepada budak yang dibeli. Agama Yusuf menjaga emosinya tetap manis dan simpatinya terhadap kemanusiaan tetap hangat dan kuat, tidak peduli semua cobaannya. Ada orang-orang yang jika mereka merasa tidak digunakan dengan benar, menjadi masam, tidak menarik, marah, dan tidak sopan dalam kata-kata dan tingkah laku mereka. Mereka tenggelam dalam kekecewaan, penuh kebencian dan membenci orang lain. Tetapi Yusuf adalah seorang Kristen. Tidak lama setelah ia memasuki kehidupan di penjara, ia membawa semua kecemerlangan prinsip-prinsip kekristenannya ke dalam praktek hidupnya. Dia mulai membuat dirinya berguna bagi orang lain.
Dia memahami kesulitan sesama tahanan. Dia ceria karena dia adalah seorang Kristen yang terhormat. Tuhan sedang mempersiapkan dia di bawah disiplin ini untuk situasi yang penuh tanggung jawab, kehormatan, dan kegunaan. Dan dia bersedia untuk belajar. Dia dengan ramah mengikuti pelajaran yang Tuhan ajarkan kepadanya. Dia diajar untuk menanggung kuk di masa mudanya. Bagian yang diperankan Yusuf sehubungan dengan pemandangan penjara yang suram adalah yang akhirnya mengangkatnya kepada kemakmuran dan kehormatan. Tuhan merancang bahwa ia harus memperoleh pengalaman dengan pencobaan, kesukaran, dan kesulitan untuk mempersiapkannya mengisi posisi yang ditinggikan. Yusuf membawa agamanya kemanapun, dan ini adalah rahasia kesetiaannya yang teguh. Aplikasinya hari ini, mari kita belajar dari Yusuf, di mana ia menghidupkan agama yang ia yakini, bahkan ke tempat yang paling sukar sekalipun, yaitu penjara. Mari kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam pencobaan yang berat hari ini, mari kita menjadikan Tuhan sumber segala pertolongan kita. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga yang penuh kasih, yang terus memperhatikan setiap hal yang kami lakukan. Bahkan Tuhan mengetahui apa yang kami pikirkan saat ini, apa yang merisaukan hati kami, dan apa hal-hal yang membuat kami tidak dapat memiliki sukacita. Kami rindu seperti Yusuf, Tuhan. Meskipun dalam pencobaan yang berat yang tidak dapat ia tanggung dalam masa hidupnya, ia tetap menjadikan Tuhan yang terutama, dan dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyakiti Engkau, Tuhan, dan melakukan prinsip-prinsip agama yang benar. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus mengisi hati pikiran kami. Ketika kami mulai ragu, lemah, dan khawatir, ingatkanlah kami, Tuhan, akan pertolongan Tuhan kepada kami di masa-masa yang lalu, sehingga pengalaman tersebut akan menguatkan kami hari ini, dan kami boleh melihat masa depan di mana Tuhan akan senantiasa bersama dengan kami. Dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat, kami mohon Tuhan untuk campur tangan. Lindungilah kami Tuhan dari setiap serangan setan. Bantulah kami untuk tidak tenggelam berlama-lama dalam kesedihan. Kami akan menyerahkan semua kepada Tuhan. Rasa duka kami, rasa kekhawatiran kami, dan ketakutan kami, agar semuanya boleh Tuhan gantikan dengan sukacita dan kebahagiaan. Berkatilah semua orang yang kami kasihi Tuhan, baik yang dekat dengan kami maupun yang berada jauh dari kami. Mohon ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak sudah bersama dalam bacaan renungan pagi hari ini. Mari kita tetap memiliki alasan untuk bersyukur dalam masa yang sulit sekalipun. Tuhan memberkati kita semua. Amin.